EY, FZ. Berarti kalau dari sini tak substitusi, makanya dapat 4X ditambah 10Y min Z. Nanti nilainya min 12. Yang berikutnya ada 2 kali X, kemudian ditambah 5 kali Y sama dengan min 4. Terakhir adalah 2X ditambah 5F ya. Oh, F itu berarti Z ya. Nanti 4 gitu ya. Nah, ditanyakan nanti ini sama 17 itu berapa gitu lah. Sekali lagi, kalau bicara SPLTV dari beberapa hari kemarin sampai soal tadi pagi ini, ternyata apa? Arahnya itu bukan eliminasi. Jadi kamu jangan mengeliminasi ini, percuma. Karena arahnya nggak ke situ. Hari pertama sampai tadi bagi 4 loh ya. Nah, tadi sampai tadi bagi 4. Ya kamu bentuk aja supaya nanti ini sama ini tuh bisa diolah dari sini gitu loh, maksudnya. Contoh Mas, yuk coba kalau dari sini nomor 1, 2-nya tak keluarin jadi apa? 2X ditambah 5Y, betul ya? Nanti kan kurangi Z sama dengan kan min 12, gitu toh? Padahal di situ udah ada toh, 2X plus 5Y itu berapa? Min 4 kan? Ya berarti ini 2 kali min 4, nanti dikurangi Z sama dengan min 12. Kalau Z-nya tak pindah biar positif, maka jadinya kan min 8 ditambah 12. Maka Z-nya udah pasti berapa? 4. Z-nya udah 4. Lah kalau di sini Z kuadrat, ya berarti 4 kuadrat dikurangi. Coba saya nggak tahu berapa X, nggak tahu berapa Y. Tapi saya pasti tahu ketika X di kuadrat, Y-nya di kuadrat, minimal pasti lebih gede dari 0. Minimal ya. Bahasanya positif ya nggak apa-apa lah. Tapi 0 juga bisa sih sebenarnya. Kalau X-nya 0 gitu loh. Tapi secara logika nggak mungkin X-nya 0. Kok tahu Mas? Ya kalau ini 0, ini 0, 0 tambah 0 nggak mungkin min 4 ya. Makanya udah pasti namanya X kuadrat plus Y kuadrat pasti jawabannya nilai bilangan yang positif. Nah kalau 16 dikurangi bilangan positif pasti nilainya kurang dari 16. Kok dibanding 17? Ya pasti P-nya lebih kecil ya. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan dulu boleh? Silakan. P kurang dari Q ya. Oke, tak ulangi dikit, tak ulang. Saya ngolah dari persamaan nomor 1, ya. Ini kan 2 keluar, 4X bagi 2 kan 2, 10Y bagi 2, 5. Nanti dikurangi Z sama dengan min 12, gitu. Berarti 2 kali, 2Y plus 5Y berapa Mas? 2Y plus 5Y itu kan min 4, lah ini masuk min 4, gitu loh. Min Z itu kan min 12. Kalau Z-nya tak pindah, jadinya kan min 8, ini namanya plus 12. Berarti Z-nya dulu ketemu, 4. Oke. Wes. Ya, lanjut. Tak masukkan ke sini coba. Z kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti yang Z ini nilainya kan 16, karena 4 kuadrat. Kalau bingung 4 kuadrat, wes ya. 4 kuadrat dikurangi apa? Berapapun X, berapapun Y. Kalau di kuadrat pasti bilangan positif. Gitu toh? Berarti kan 16 dikurangi positif. Ya jawabannya pasti kurang dari 16. Ya wes, 17 sama kurang 16. Ya wes jelas B-nya lebih kecil gitu loh. Ya bisa sih mungkin ya, mungkin bisa. Mungkin bisa kalau mau ngeliminasi. Cari X, Y, Z. Tapi silakan ya. Oke. Ya bisa aja mungkin dieliminasi ketemu sini ya. Oh, 1 dan 2, 1 dan 3 lah. Cuma saya nggak tahu ketemu apa enggak ya. Makanya mindsetnya udah di hari awal seperti itu. Nanti kalau keluar SPLTV seperti ini, jangan eliminasi. Gimana caranya ngolah ini pertanyaannya? Kan kemarin beberapa kali, 3 kali udah pernah toh. Nah, 3 kali dengan tipe soal yang berbeda kan udah diarahkan ke situ. Jadi tidak mungkin dieliminasi. Karena secara umum ya tadi, secepat-cepatnya eliminasi, kalau 1 menit kamu kayaknya nggak usah selesai gitu ya. Makanya gimana caranya mikirnya ke situ aja sih ya. Nggak apa-apa ya, silahkan boleh. Kalau mau eliminasi ya boleh-boleh aja ya. Siapa tahu nganggur ya. Oh udah selesai Mas 5 menit semuanya tinggal ini tak eliminasi ya nggak apa-apa ya. Nggak salah ya. Oke. 3, 2, ya 18 ya. 6 bilangan positif sekian rata-ratanya 5/3. Ini kayaknya mirip-mirip dengan kemarin ya. Apa beda angka ya? Saya nggak tahu ini. Ya karena memang familiar sih ya. Oke.
Dari rata-rata boleh 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah B tambah 8 dibagi 6 rata-ratanya 31 kok 31. 16 per 3 ya, 16 per 3. Nah, 16 per 3. Tidak jadikan pecahan biasa ya. Ini 5 tambah 7 12 tambah ini 15 tambah sini 23 ditambah B. Ini tak coret, berarti dapat berapa? 2. Tak silangkan 32. Berarti B-nya berapa? 9. Betul? 8, 8, 12, 12, 15. Oke, betul. Ya udah. 6 itu datanya. Karena rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Datanya ada 6. Gitu ya, dialih ya. Jadi 6 ini datanya ada 6. Dah, ternyata data yang diolah ini B-nya ketemu 9. Ya berarti urutannya kan 1, 3, 4, 7, 8, 9. Kenapa saya urutin? Karena di situ bahas median. Katanya jangkauannya dikurangi rata-rata. Oh, tak kira median ya. Berarti nggak usah urut ya. Biasanya jangkauan ya. Dah, katanya Q per 15. Ya udah, berarti jangkauan ya. Kalau jangkauan katanya dikurangi rata-rata, dapatnya nanti Q per 15. Jangkauan kan ini sama ini, 9 kurangi 1. Rata-ratanya tadi 15 sepertiga, 5 sepertiga atau 16 per 3 ya. Nanti sama dengan Q per 15 ya. 8 min 16 per 3 sama dengan Q per 15. Boleh dari sini tak coret, tak kalikan dengan 15 ya. Banyak banget nih, 120 berarti ya. Min 5 nanti 80 sama dengan Q ya. Ya guys, berarti Q-nya 40 ya. Ya beda ternyata ya, tak kira mirip. Oke, ada pertanyaan dulu? Aman semuanya ya? Kayaknya sih nggak ada ya, nanti ditunggu aja, kayaknya sih nggak ada. Ya takutnya malah anu ya, yes nggak apa-apa. Nanti silakan offline di cabang gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Kan udah difasilitasi 4 hari ya, minimal kan 4 paket ya, minimal 4 paket yang udah berjalan kan secara umum kan paling nggak gambarannya udah jelas ya. Pokoknya kalau PK, PU numerik ya, silahkan belajar apa yang sudah kemarin diajarin aja selama Zoom. Itu cukup sekali. Makanya PU numerik wajib 10 nomor benar semua. Wajib itu ya, nggak mungkin salah wes. Ya, dan cukup 10 menit, 10 soal cukup ya. PK seperti tak bilang kemarin, kalau PK ya nomor 1 sampai nomor 18 minimalnya wajib betul ya. Itulah minimal secara hitungan harusnya udah dapat 700 PK-nya ya. Harus lebih kalau misalkan nanti ternyata yang lain jelek ya. Oke, bisa lihat lagi tuh Mbak chatnya itu nggak mau gerak sendiri tuh. Gitu ya. Untuk numerik untuk yang hari ini tadi pagi kayaknya belum sempat ya, karena kan secara umum ya tadi kita kejar-kejaran dengan waktu ya, kan harus ngetik, harus nge-cross check gitu ya. Makanya PU numeriknya kalau tak lihat tipenya sama ya, tipenya sama. Pokoknya tipenya sama dengan yang kemarin gitu ya. Pokoknya babnya pola bilangan 2, grafik 2, perbandingan 2, aritmatika sosial 1. Satu lagi terkait dengan cukup tidak cukup kemarin. Nah, itu ya udah itu tok. Nah, ya cukup ya. Oke ya, ini 15 kali 8 120. 15 dicoret 3 dapatnya 5, 5 kali 16 80. 15 sama 15 dicoret hilang jadinya Q. Gitu maksudnya ya. Bunga nggak ada. Sementara kalau yang PO tadi pagi tetap sama terkait dengan diskon. Ya, sama seperti kemarin ya. Biasanya diskon. Ya, seringnya diskon sih ya, harga awal, harga akhir itu aja sih. Lah ini masalah ya. Masalahnya nomor 19 20 itu ya, gitu ya. Ya memang mau gimana lagi? Ya maka nanti silakan 19 20 kalau mau digambling silakan mau pilih jawaban apa ya. Nah, gitu ya. Wes. Ini soalnya ya. Nah, sebenarnya mirip dengan hari kedua apa ya ini ya. Kalau kemarin nggak salah, saya lihat ini soalnya genep ya. Nah, tapi ini dikali sih, bukan ditambah gini ya. Dikali. Kemarin kalau soal yang ini dikali, ini dikali sih. Nah, oke ya. Ya wes, ya. Tetap tak bahas ya. Minimal ada gambaran ya. Nah, ya ditanya di sini pertanyaannya, apakah A 2025 itu genap? Nah, berarti kalau di sini A ditambah
Ingat UN aritmatika itu rumusnya A ditambah N-1B. Berarti kalau 2025 berarti A plus 2024B. Berarti A ditambah 2024 kali 7. Ingat, berapapun bilangan ini kan udah pasti saya bilang ini genap toh. Tinggal masalahnya kan A-nya toh. Tinggal A-nya genap atau ganjil. Betul ya? Nah, karena 2024 tak kali 7 kan genap kali ganjil. Pasti jadi genap gitu ya. Nah, ya, sekarang kalau pakai nomor 1 dulu, Mas. Kalau pakai 1 itu kan A1 ditambah A2-nya sama dengan ganjil. Oke. A1 itu kan A, A2 itu kan A plus B sama dengan ganjil. Berarti 2A ditambah, atau langsung tak pindah ya. 2A ditambah B-nya tadi 7, ini bedanya 7 ya. Nanti kan ganjil. Berarti 2A sama dengan ganjil kurangi ganjil. Mudah. Berarti kan 2A sama dengan itu ganjil. Nah, maka kan A-nya ini nggak jelas jadinya. Bisa genap, maksudnya gini. Nah, berarti kan maksudnya sampai sini ya. Ini kan kamu dapatnya apa? 2A ditambah 7 kan jadi ganjil. Berarti kalau ini 7-nya tak pindahkan ganjil, nanti ganjil kurangi ganjil kan tetap ganjil. Mudah maksud saya? Oh iya, ini salah tuh ya. Ganjil kurangi ganjil itu genap. Kalau dikali ya, kadang ke bawah seperti itu sih ya. Ya, salah ya. Genap jadinya. Nah, itu loh. Kayaknya ke bawah soal yang kemarin sih ya. Ganjil kali ganjil gitu loh. Ya, kalau ganjil kurangi ganjil jadi genap gitu ya. Nah, nanti dari sini kan jadi nggak jelas. Kenapa? Karena 2 itu genap. Karena 2 itu genap berarti A-nya nanti bisa ganjil, bisa genap. Karena logikanya kalau genap tak kali ganjil ya genap. Genap kali genap juga jadi genap. Nah, berarti kan nanti kalau bisa dua-duanya ganjil genap, makanya namanya nanti tidak cukup. Bisa dipahami? Ya belum pasti sih ya, tergantung soalnya. Saya nggak berani jawab ya, karena kalau nanti bisa aja modelnya kalau diubah bisa jadi berubah ya. Makanya saya bilang kalau sempat dikerjakan. Ya kalau sempat dikerjakan. Kalau nggak sempat ya udah silahkan ya. Nuntutnya gimana aja gitu aja ya. Tapi minimal 19-20 ini yang terakhir aja. Cukup waktu digarap, cukup ya digambling, wis aja. Tapi kalau 1 sampai 18 kalau bisa wajib dikerjakan. Karena wajib benar itu ya. Oke. Mas, kalau pakai 2 Mas sekarang. Oke, kalau pakai nomor 2 itu kan A2 ditambah A3 katanya ganjil. Sekali lagi kalau A2 itu kan A plus B. A plus N-1B. Oke ya. A3 berarti A plus 2B. Sama dengan nanti harus ganjil. A tambah A2A. B tambah 2 B3B. Sama dengan ganjil. Oke. Berarti 2A ditambah 3 kali ini 7 kan ganjil. Ini sama. Kamu dapatnya 2A. Terus ini ganjil dikurangi 21. Berarti 2A sama dengan ganjil kurangi ganjil. Ya jadinya genap. Maka sekali lagi A-nya bisa genap. Tapi juga bisa ganjil. Karena 2 kali A biar genap. Nggak tahu. Nah, nanti juga tetap tidak cukup. Ya udah, soal model gini digabung pun nggak akan cukup. Makanya jawabannya E. Sementara ya, jawabannya yang kemarin kalau nggak salah E juga. Tapi hari pertama itu B. Kalau nggak salah loh ya. Nah, makanya kalau gambling B apa E. Gitu ya. Nah. Oke. Tapi sekali lagi kalau waktunya cukup, dijawab. Kalau nggak cukup, B apa E? Sementara. Jawaban sementara ya. B sama E ya. Jawaban sementara ya. Tak bilang sementara loh ya. Siapa tahu muncul jawaban lain nanti hari kelima, hari keenam ya. Tapi minimal B apa E. Yes, kalau mau jawab itu dulu. Tapi kalau mau cukup, kalau waktunya cukup, digarap ya. Ya, kalau digabung pun nggak cukup. Karena ini sama ini nggak bisa disambungkan loh ya. Nah, makanya udah disambungkan pun nggak jadi. Gamblingnya B apa E, wes gitu ya di Lutfi ya. Sementara B apa E, kalau nggak sempat ngerjakan B apa E, silakan pilih 50% ya. Tapi kalau cukup digarap ya, digarap ya, minimal digarap ya. Oke, cukup. Kayaknya sih offline ya, nanti offline dengan pengajar di cabang aja kayaknya Senin ya. Sementara C sama D belum ada. Untuk soal ini loh ya. Sementara B sama D belum ada soal ini. Makanya jangan jawab C atau D ya. Jangan jawab C atau D ya. Sementara jawabannya B sama E. Nah, A-nya nggak tentu. Memang bulat tapi nggak tentu genap apa ganjil. Karena nggak tahu ya. Nah.
Sama ini soal terakhir ini, modelnya sama, tipenya sama, cuma ya tadi modelnya ini yang beda. Nah, gitu ya. Ya ini juga sama, kalau cukup digarap, cukup di gambling. Nah, tapi gamblingnya apa ngikutin? Nah, yuk sama ya, kita cek dulu. Yuk, FR katanya sama dengan GR. Berarti 2R kuadrat ditambah BR sama dengan R kuadrat min D. Oke. Berarti dapatnya apa, Mas? Yuk, tak pindah. Berarti 2R kuadrat min R kuadrat min plus BR plus D sama dengan 0. Berarti kan jadi R kuadrat plus BR plus D sama dengan 0. Jadi fungsi ini ya. Yang diminta plug ya. Kalau dia nanti apakah terdapat bilangan real, syarat semua fungsi kuadrat. Kalau pengen punya akar real, diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0. B kuadrat min 4 kali A kali C lebih dari sama dengan 0. Berarti syaratnya B kuadrat min 4D lebih dari 0. Ini syaratnya ya. Oke, nggak ada yang salah hitung ya. 2R kuadrat plus BR sama dengan R kuadrat min D. Tak pindah 2R kuadrat min R kuadrat plus BR min plus D. Oke, pas ya. Nah, berarti yang mau dibuktikan adalah ini. B kuadrat min 4D lebih dari 0. Itu yang mau dibuktikan. Kalau dia salah terus, cukup. Atau benar terus, cukup. Tapi kalau bisa benar bisa salah, salah gitu ya. Empatnya dari rumus deh ya, karena diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Itu rumus dari diskriminan. Pakai 4 ya, rumus dari diskriminan ya. B kuadrat min 4AC. 4-nya itu rumus ya. Yuk, pakai nomor 1 dulu, Mas. Boleh B min 5D sama dengan 0. Atau B-nya ditulis 5D. Oke. Wes. Coba syaratnya di situ diingat bilangannya asli, nggak boleh koma, nggak boleh minus, harus asli ya. Maka kan minimal kan D-nya 1, berarti B-nya nanti 5 ya. Oke, sambil contoh seperti ini ya. Coba sekarang dicek, yuk dicek apakah nilai B kuadrat min 4D-nya lebih dari 0. Nah, itu dicek dulu. B-nya tak ambil 5, D-nya tak ambil 1 lebih dari 0. Ternyata jadi berapa? Jadi 25 min 4 lebih dari 0. Benar lah gitu loh. Oke. Ya kalau ragu nyoba lagi, nggak apa-apa ya. Mas, kalau B sama dengan 5D, misal nyoba 3 gitu. Berarti kan ini 15. Ya cek lagi aja. Ya 15 kuadrat min 4 kali 3 lebih dari sama dengan 0. Ternyata apa? Benar lagi. Oke. Artinya pakai A itu cukup ya. Cukup. Cukup. Kenapa? Karena setiap saya nyoba bilangan ternyata jawabannya benar terus. Ini sama dengan toh? Sama dengan kok itu ya. Sama dengan ya. Yang lebih dari yang bawah. Yang lebih dari yang bawah. Karena udah nggak muat tak sampingkan ya. Ya, kalau pakai nomor 2 Mas. Kalau pakai nomor 2, di situ tulisannya adalah B lebih dari D plus 1. Dengan syarat tadi yang mau dibuktikan adalah B kuadrat min 4D. B kuadrat min 4D lebih dari 0. Oke ya. Bisa, D-nya 0 nggak apa-apa loh ya, karena syaratnya kan angka real, bukan nyebutnya real berbeda ya. Nah, dah coba kayak tadi lagi persis. Yuk, kalau ini B-nya saya nyoba angka 1. Berarti kan ini harus 3 toh. Kan syaratnya harus bilangan bulat loh ya. Berarti kan kalau B lebih dari 1 plus 1, B-nya lebih dari 2 kan berarti B-nya ngambil 3. Berarti ini sama sini ya. D-nya 1, B-nya 3. Masuk 3 kuadrat min 4 kali 1 lebih dari 0. Oke. Berarti kan nanti 9 kurangi 4 lebih dari 0 kan benar. Ragu, nyoba lagi. Yang gede, boleh. 5 Mas. Ya berarti B lebih dari 5 tambah 1, berarti B-nya lebih dari 6. Berarti B-nya harus ngambil 7 karena bilangan asli. Maka nanti D-nya ngambilnya 5, ini tambah 7 dicek. Yuk, dicek lagi. 7 kuadrat min 4 kali 5 lebih dari 0. Benar. Lah ternyata dia juga benar terus. Ya kalau dia cukup, ya udah, nanti jawabannya baru yang di untuk opsi yang ini ya. Kalau imajiner itu syaratnya D-nya kurang dari ya. Kalau nanti kata-kata akarnya tidak real, akarnya imajiner, lah itu ambilnya syarat yang ini nanti. Tapi kalau real lebih dari sama dengan boleh. Oke, mungkin seperti itu untuk PK nomor 1 sampai nomor 20 gitu ya. Nggak cukup, kalau 2A sama dengan ganjil nggak mungkin ya. Nggak cukup itu, cukup secara konteks cukup, tapi jawabannya salah ya. Tapi cukup ya. Nah.
Oke, yuk silakan sambil dilihat atau di screenshot, tak kasih waktu sebentar ya, karena ini habis ini langsung literasi bahasa Inggris ya. Nah, yuk silakan sambil di screenshot dulu dari nomor pertama, nggak apa-apa. Yuk, boleh silakan. 3, 0 masih masuk ya, 0 masih boleh. Karena real itu nolnya boleh, artinya dia real kembar ya. Oke, 1 oke. Yuk, 2, 3, 2, 1. Nggak ada pertanyaan? Wes ya. 3, silakan. 3, 2, 1. Oke. Ya, nomor 4, silakan. Ini tak bilang kemarin aneh ya. Hari pertama keluar nih, hari keempat keluar lagi ya. Nah, kalau imajiner diskriminan kurang dari 0, kurang dari 0. Kalau imajiner tidak real itu sama ya. Ya, lanjut. 5, silakan. 3, 2, 1. Oke. 6, silakan. 3, 2, 1. 7, 3, 2, 1. Cukup. 8, 3, 2, 1. 9. Wes. 10, 3, 2, 1. Biasanya kalau pagi dan siang itu tidak jauh beda, bahkan malah kadang ada soal yang mirip persis angkanya ya. Dari pertama itu sesi 1, sesi 2-nya persis, hampir sama dengan ya. Ya, lanjut. Ya, secara pengalaman hari pertama sampai hari terakhir biasanya tipe soalnya sama persis. Karena secara logika kalau tipenya nggak sama nggak adil. Berarti bobot yang diteskan ke setiap siswa beda-beda lah. Nah, makanya bobotnya harus sama. Ya, masalah soal bocor atau enggak itu kan memang ya urusan panitia ya. Nah, makanya ibaratnya tesnya itu soalnya harus dengan tipe yang sama. Nggak boleh enggak. Kalau enggak ya nanti nggak boleh. Ya ibaratnya soal yang diteskan beda ya. Nah, 12 sudah, 3, 2, 1, lanjut. Kalau literasi mungkin beda bacaan bisa kali ya. Kalau kayak PM itu kan sama. PM itu babnya sama tapi soalnya ceritanya beda. Nah, kalau PM ya. Berapa ya? Lupa aku. 11 apa ya? Di salsa ya. Lupa aku ya. Ya, 14. 3, 2, 1. Ya, hati-hati ya. Di sweeping ya, kalau bisa di sweeping ya. 3, 2, 1. Yang tidak mungkin ya, Dek Bima ya. Berarti nyari yang salah malahan ya. PM-nya nanti terakhir ya. Hari ini terakhir, PM itu sesi terakhir nanti. PM-nya sesi terakhir ya. Ya, 15, bentar. Yuk silakan. 3, 2, 1. Cukup. 16, yuk. 3, 2, 1. Oke. Lanjut. 17. 3. IRT itu per sesi, bukan per hari ya. Kayak per sesi. Per hari itu udah nggak adil sebenarnya ya. Makanya per sesi ya. PM-nya nanti sama Mas Helmi ya. Biar nggak bingung kan, biarnya nyampein sama orangnya ya. Nanti gonta-ganti uang bingung ya. Lanjut. 18, silakan. 3, 2, 1. Oke. 19, silakan. 3, 2, 1. Oke. Terakhir 20 ya. Ya, per sesi aja IRT-nya ya. Se-Indonesia yang tes digabungin diolah. Karena logikanya kalau pagi dan siang itu udah nggak adil ya. Pagi dan siang itu udah nggak adil ya. Oke, ini gandengannya nomor 20 tadi. Ini masih nomor 20 untuk jawaban yang kedua ya. 3, 2, 1. Ya, Isa sedikit nomor 8 silahkan ya. 3, 2, 1. Oke, mungkin seperti itu untuk